Aldi. Iya, benar itu dia nama tokonya. Oke nih, mungkin dari Kak Aldi bisa diinformasikan untuk secara garis detailnya, rincinya, kenapa Kak kalau melaporkan Shopee Supermarketnya? Aku ingin melaporkannya karena itu kan toko, aku awalnya itu tanya baik-baik bahwa isi dari sampo Head and Shoulder yang ukuran itu 840 mili itu isinya sampai ketutupnya atau tidak dalemannya. Nah, saya nanya gitu. Ya, itu nanya pertama-tama tuh saya masih santai ya di situ. Masih ada isinya apa enggak kata aku kayak gitu. Terus habis itu kata dia kan bilang isinya penuh, tidak hanya setengah, kata dia begitu, sampai ketutupnya, kata dia bilang gitu. Nah, oke aku simpen tuh. Aku simpen tuh jawaban dari dia. Habis itu aku cek dulu tuh di ulasan apakah benar apa enggak nih. Nah, itu kan aku pengen beli tuh. Kalau misalnya sampai benar penuh gitu, aku lihat dulu tuh di ulasan aku ketemu tuh di tahun 2025 ada seseorang yang ngomong katanya isinya tidak penuh sampai ke leher. Nah disitulah ya kami merasa dibohongin tuh sama si si toko Shopee Supermarket itu. Nah emosi kami langsung apa, naik. Emosi aku langsung naik. Di situ kami kecewa aja atas pelayanan dari dia yang katanya infonya kan dia ngomongnya penuh, kagak setengah. Ingat tuh kata dia. Nah, ketika pas kami menemukan jawabannya di ulasan isinya kagak penuh sampai ke leher. Katanya bilang gitu. Sampai aku habis itu kan aku screenshot tuh, saya kasih tuh ke tokonya nih. Tuh, mana yang katanya tadi bilang isinya penuh sampai ke leher, katanya gituin. Untuk nanyain kepastiannya maksud aku di situ. Aku minta kepastiannya tuh dari toko ya kan, dari toko minta kepastian gimana sih nih katanya bilang kan infonya tadi sampai penuh kagak sampai ke leher doang. Terus kata dia dibalas sama dia apa tuh, mohon maaf ya Halo, kak gimana katanya ya gitu. Kak Aldi? Mohon maaf ya kak katanya dia bilang gitu, mohon maaf ya kak katanya gitu. Karena Halo eh Kak Aldi, tiba-tiba suaranya hilang, apakah masih terhubung Kakak? masih. Baik, ini karena memang suaranya hilang, saya tutup panggilannya dulu, nanti saya telepon kembali ya Kak. Terima kasih, selamat sore. Oke. Ditelepon dari Shopee nanyain masalahnya, tapi kok kenapa dia dimatiin ya, aku juga bingung nih. Pada saat di telepon aja tidak ada masalah tuh, tapi dia pengennya tuh dimatiin dulu. Nah ini sekarang ditelepon lagi nih. Halo Halo kak. Kak Aldi, mohon maaf, iya panggilannya tadi sempat terputus Kakak. Ya Berarti gimana kak? intinya adalah dari Kakak itu melaporkan dari pihak penjual karena produk yang sebelumnya Kakak check out sama produk yang diterima ternyata tidak sesuai. Begitu ya Kak Aldi? Masalah itu bukannya di situ, tapi kami itu Mhm, ingin di check out, tapi kami ingin mhm. minta kepastian dari si tokonya. Ya, si toko kan bilangnya kan isinya penuh, tidak sampai ke leher. Nah, di situ ingetin tuh kata-kata dia kayak gitu ya. Terus habis itu kami simpen tuh kata-katanya begitu, harusnya sih dipegang ya omongannya ya kayak gitu. Nah kami cek dulu di ulasan sebelum aku check out. Pas aku lihat dicek-cek di ulasan ya, ada tuh aku menemukan ulasan yang satu bilang katanya ada dari orang yang bilang isinya itu tidak penuh sampai ke leher. Nah habis dari situ aku kan langsung wah, aku merasa dibohongin, dibodohin nih sama si toko Shopee Supermarket itu. Kami merasa kecewa nih kalau kayak gini nih ya kan, ngomongnya kan tadi dia bilang begitu. Yang dia bilang tadi kan isinya penuh tidak hanya setengah, dia bilang gitu. Nah langsung abis dari situ aku mengetahui kayak gitu, aku screenshot dari orang yang ngomong kayak gitu. Nah aku kasih tahu ke tokonya, minta minta ini aja apa tuh namanya, minta kepastiannya gimana sih katanya gitu. Kan tadi kan lu bilangnya gitu katanya, kok nggak sesuai dengan yang diulasan, ini ada orang yang bilang kagak sampai ke leher, sampai penuh katanya, cuma sampai ke leher doang kayak gitu. Gitu cuman setengah doang isinya, kagak sampai ke leher kata yang diulasan gitu kan. Habis dari situ ya kami kecewa di situ sama dia, sambil emosi aku naik di situ. Nah habis gitu dia bilang gini, maaf ya kak kami juga tidak tahu katanya. Nah harusnya bilang gitu kalau emang kagak tahu, tapi kenapa dia bilangnya, tapi dia malah bilangnya iya penuh isinya kagak sampai ke setengah doang, katanya bilang gitu. Seharusnya maaf ya kak aku juga nggak tahu karena kan itu barangnya ada di gudang, harusnya bilang kayak gitu ya kan. Nah mungkin habis kayak gitu besokan ya akun Shopee aku ya kena pelanggaran cat katanya tuh, kayaknya ngelaporinnya dari dia tuh, kurang ajar kan, udah tahu dia yang salah, dia juga yang ngelaporin saya dia ngancurin akun Shopee saya loh kak, kena pelanggaran satu. Kalau sekali lagi aku bisa diblokir kalau nggak dihapus kak gitu, gara-gara ulah dia tuh
Ya ulah dia yang ngomongin kagak sesuai kenyataan, itu namanya aku bilang tidak sesuai kenyataan kan, aku bilang juga. Aku kecewa dan emosi di situ. Seharusnya sih dia bisa diubah lah ya sikapnya, supaya kalau emang kagak tahu bilang aja maaf ya kak kagak tahu aku gitu, karena barangnya di gudang. Nah itu aku bisa terima, bisa tenang akunya. Tapi kan dia bilang begitu awalnya. Terus habis itu aku cek ya kan, habis itu dia ngelaporin saya tuh akun saya, Shopee saya jadi kena pelanggaran cat katanya gitu. Padahal kesalahan dari dia. Dianya aja yang kagak bisa jaga sikapnya tuh. Gitu jadi ya Oh, kejadiannya. paham Kak, berarti kan memang si pihak admin ya, admin yang membalas atau mungkin penjualnya harusnya kalau memang bilang nggak tahu ya bilang aja nggak tahu, tapi dia malah bilang isinya penuh, artinya kan memang ya ada ini ya kayak indikasi mungkin ya kakak merasa ditipu itu tadi begitu. Iya, Nah jadi aku tolonglah buat ini saya buat laporan kan ya, selalu ditutup mulu di selesai gitu kan, ditangani udah selesai gitu. Dari saya pengen minta tolonglah dari tim Shopee suruh nasehatin dia, tegur dia gitu. Kalau bisa kasih sanksi lah. Lu kalau bisa ke depannya jangan kayak gitu lagi. Gitu aja, ngebohongin orang lu gitu kan, sampai dia ngelakuin begini. Sampai ngancurin akun Shopee saya loh, Kak. Sekali lagi saya kalau misalnya kayak gini dilaporin lagi bisa dihapus akun Shopee saya loh, Kak. Gila. Keji banget kan kelakuan lu teh sebenarnya. Padahal yang salah tuh dianya kak. oh, mohon maaf ya kak ya. Dari Kak Aldi mohon maaf, apakah sudah coba ini kak untuk laporkan pengguna? Oh kalau laporkan kedua aku sudah laporin 3 ya, 3 alasan. Tidak ada tulisan kayak nih tokonya itu tidak sesuai kenyataan ngasih info yang kagak ada begitu. Tolong dong di Shopee juga ngasih laporkan pengguna tuh yang infonya tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Ada fitur gitu, tapi aku di sini ngelaporin itu 6 kali ya kak. Yang pertama adalah 2 kalinya itu lainnya, 2 kalinya lagi aku laporin di penipuan, dan 2 kalinya ini adalah pesan tidak pantas gitu. Udah 6 kali aku udah laporin. Jadi Oh, gimana tuh oke. kak? Berarti memang dari Kak Aldi juga sudah melaporkan dari si toko tersebut ya, toko Shopee supermarketnya. Iya. Dan mungkin Aldi mau ini ya, lebih spesifik lagi yaitu teguran langsung nih ke pihak tokonya untuk ya tidak mengulangi hal serupa. Nah, Iya. ini tadi Iya, aku itu orangnya baik, aku itu juga orangnya kagak kasar, Kak. Tapi kalau misal akunya digituin aku tidak terima, Kak, gitu. oke, baik, paham kakak. Mohon maaf ya kakak ya atas kekecewaannya. Nanti tetap aku coba bantu untuk diskusikan terlebih dahulu kak ke pihak tim aku. Dan untuk update laporannya nanti akan aku update di halaman pusat bantuannya Kak Aldi. Iya, kalau dari aku sih pengen minta teguran buat dia, sama kalau bisa sih dikasih sanksi lah, Kak. Gitu, Kak. Kenapa bisa kayak gitu, sama bikin merugikan orang. Akun saya sampai hampir mau diblokir loh, Kak, dari Shopee-nya. Oke, baiklah. Kalau sanksi pasti Shopee itu akan memberikan sanksi biasanya per 1 minggu sekali, Kak. Apabila sel itu memang terindikasi ya tidak sesuai dengan ketentuan Shopee. Cuman memang kita tidak informasikan nih sanksinya berupa apa. Jadi contoh kecilnya, Kak, sanksi itu seperti ya tidak bisa mengikuti gratis ongkir. Biasanya begitu. Sampai mungkin sampai besarnya itu ya tidak bisa berjualan di Shopee. Tapi tetap kita coba usahakan dulu ya, Kak, untuk diskusikan dengan pihak tim kami ya, Kak Aldi. Ya kami itu pengennya tuh kan akun saya juga kan sekali lagi katanya bakal dihapus kalau nggak diblokir dari Shopee. Aku juga pengen si penjualnya itu merasakan apa yang saya rasakan juga kak. Akun Shopee saya kan kayak gitu. Saya juga pengen tuh dia dapat sanksi atau teguran gitu, atau kayak diituin sama kayak gitu juga, bisa dihapus gitu akun dia gitu kak. Aku pengennya tuh sama yang seperti aku yang ngerasain juga. Oke, baik. Coba nanti aku diskusikan dulu aja ya, Kak. Semoga sih dari pihak tim Shopee segera mengupdate laporan tersebut ke Kak Aldi. Iya. Nantinya kalau Terus ya, info mohon maaf selanjutnya itu berapa hari kak? Kami menunggu info selanjutnya gitu, ada kabar bisa tokonya dapat sanksi atau gimana, teguran gitu kak? Gimana tuh kak? kalau untuk laporan nanti akan diselidiki lagi lebih lanjutnya oleh pihak tim kami maksimal 3 hari kerja. Cuman kadang bisa lebih cepat juga, Kakak. Pasti kalau ada update kita informasikan juga ke Kak Aldi. Ya kak, gitu. Jadi kayak gitu ya kak. Baik, nanti aku Apakah yang coba tadi informasi diskusikan yang dari lagi. saya ceritain udah cukup jelas belum kak? Sudah cukup jelas sih Kak. Oh, Intinya sebenarnya adalah dari pihak admin atau mungkin dari penjual yang membalas chat dari punya Kak Aldi tadi, dia tidak konsisten atau mungkin lebih tepatnya dia nggak tahu tapi asal jawab aja. Gitu iya, sih terus Kak. iya gitu, asal jawab aja ya kan. Terus habis itu dia yang ngelakuin sendiri kak. Kayak ngelaporkan pengguna saya nih, akun saya dilaporin nih kayaknya sama dia kak. Sampai-sampai besokannya tuh langsung ada tulisan gitu. Saya mendapatkan info notifikasi katanya kami mendeteksi pelanggaran cat katanya gitu. Kayaknya nih ulahnya dia nih kak. Akun saya kayak gitu kak jadinya kak. Oh, oke, oke, baik. Mohon
maaf ya Kak atas ketidaknyamanannya. Tetap nanti coba aku diskusikan dulu aja ya Kak. Iya Kak, saya sih pengennya sih gini Kak. Kalau misalnya itu kan kesalahan dari dia ya Kak, yang kayaknya tuh kayak kurang gitu, kurang tahu. Seharusnya tuh diperbaiki lah gitu pelayanannya Kak. Masa yang disalahin saya Kak? Dialah Kak, misalnya dia kan kayak nggak tahu nih, harusnya dia maaf ya Kak, aku nggak tahu itu ada barangnya di gudang gitu, yang lebih bagus gitu. Tapi kalau misalnya dia yang salah, tuh jangan dilaporin sayanya ya kan, itu salah. Maaf ya Kak, nanti akan dievakuasi lagi agar kedepannya toko kami bisa lebih baik lagi gitu harusnya kayak. Tapi dia malah ngelaporin toko ke akun saya Kak, jadi aku jadi kena dibatasi nih Kak sekali lagi Kak gitu. Kami nggak maunya kayak gitu tuh. Oke, baik, Kak. Coba nanti aku diskusikan dulu ya Kak ya. Iya. Semoga harapan kita sih dan sama tidak terjadi. Walaupun Kakak tidak dibatasi atau mungkin sampai mendapatkan notifikasi yang sama ya Kak ya. Itu kita coba nanti evaluasi juga ya Kak ya untuk pengecekan juga. Karena biasanya itu ada masanya Kak. Walaupun udah 2 kali, tapi kalau ada masanya harusnya masih tetap bisa begitu. Masih bisa buka lagi Shopee-nya gitu maksudnya? Harusnya masih bisa Kakak. Ini kan yang ditanyakan adalah terkait pembatasan atau mungkin informasi notifikasi di chat ya, bukan di akun ya Kak. Di notifikasinya kami mendeteksi ada pelanggaran chat gitu. Terus aku lihat dibuka tuh satu itu aku kena penalti, katanya dapat surat peringatan. Yang kedua katanya pembatasan akun atau diblokir atau dihapus gitu Kak gitu. Terus yang ketiga sama kayak gitu juga. Yang keempat adalah dihapus permanen gitu. Jadi aku baru dapat penalti yang pertama, yaitu adalah surat peringatan gitu Kak. Oke, baik. Karena biasanya tuh kalau yang memang permanen itu adalah yang akunnya sampai diblokir Kak. Kalau hanya untuk notifikasi, walaupun pertama kedua aku rasa nggak sampai diblokir sih Kakak, hanya peringatan saja. Cuman ya kita tetap usahakan semoga tidak terjadi kendala ke depannya gitu ya Kak. Iya, dari saya sih nitipin nih ya buat ke nomor 1500, aku pengen tuh si Shopee Supermarket itu dikasih teguran lah. Terus untuk kedepannya jangan kayak gitu lagi sampai melakukan laporkan pengguna, padahal kan itu kan kesalahan dia Kak. Harusnya dia memperbaiki diri Kak, yang saya harapin itu. Gitu aja tuh Kak. Terima kasih. Oke, baik, nanti tetap aku bantu sampaikan. Intinya adalah feedback ya kayak feedback ke penjual, teguran yang pastinya tidak diulangi ke depannya gitu Iya, ya Kak. seperti itu. Terima kasih. Baik, Kakak, ini terima kasih sekali nih Kak Aldi sudah bersedia menerima panggilan dari aku. Apabila sudah cukup, aku izin akhiri panggilan. Panggilannya tidak perlu dimatikan, saya sambungkan ke layanan survei ya Kak Aldi. Ya, oke Kak. Dari aku, Sabrina, bukan dari penjualnya. Oke. Jika merasa puas, Kak Aldi bisa diklik angka 1. Oke. Terima kasih Kak Aldi atas waktunya, sehat selalu ya Kak. Ya. Selamat sore. Ya, sore juga. Kami sangat menghargai kesediaan kamu untuk memberikan penilaian atas layanan kami terhadap permasalahan kamu. Jika kamu merasa puas atas pelayanan kami, tekan 1. Jika kamu merasa tidak puas atas pelayanan kami, tekan 2. Terima kasih atas partisipasi kamu dalam memberikan masukan untuk perbaikan layanan kami. Oke, tadi kami habis ditelepon dari tim Shopee untuk dipertanyakan masalahnya kenapa sih gitu kan dengan toko Shopee Supermarket ya. Bahwa Shopee Supermarket itu ya kan, pertama itu dia memberikan info tidak sesuai dengan kenyataan ya, infonya dari dia. Terus habis itu kami dilaporkan sama tokonya. Jadi kami mendapatkan pelanggaran cat gitu, penalti yang pertama gitu ya di Shopee. Jadi gitu aja tuh yang tadi dia telepon sama 1500 dari tim Shopee. Oke, jadi ini ceritanya seperti itu ya. Terima kasih ya yang udah nonton sampai sejauh ini. Sampai ketemu lagi di video yang lain ya. Sampai jumpa.